Ya. Kalau kita masuk Islam, ujian kita itu akan jauh lebih mudah atau jauh lebih sulit? Nambah. Kalau kayak gitu ngapain kita masuk Islam? Pra peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Ya. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Hai semuanya pencinta download semua Indonesia. Aku mau minta maaf terlebih dahulu dengan kalian bahwa download di tahun ini tidak tayang. Ini pun juga kita dak-dakan. Aku mau minta maaf. Hal ini semua terjadi karena salah satunya kesibukan Ustadz Felix Xiao. Dan juga ada benturan jadwal juga dengan aku. Dan aku ngerasa juga ini bukan saat yang tepat untuk edukasi juga. Jadi memang banyak sentimen, banyak hal. Dan aku putuskan, oke, kita break dulu. Tunggu suasana yang lebih tenang. Setelah itu kita akan tetap memberikan edukasi untuk kalian semuanya. Dan hari ini spesial. Aku datangkan guru-guruku, ini 2 guruku dari awal pertama kali. Ustadz Felix Xiao dan Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan Ustadz. Ini hitam putih. Ustadz itu usaha taat maksudnya. Oke. Usaha taat. Ada singkatannya ya. Sehat tapi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat. Masih dijaga. Puasa lancar. Alhamdulillah masih. Ustadz Dery sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas topik yang aku pengen bahas topik ini karena aku cuma pilih 2 topik sih. Pilih 2 topik dan itu sudah kita pilih dengan seksama. Dan akhirnya kita pilih topik frustasi ujian hidup. Frustasi dan ujian hidup, 2 berarti ya. Frustasi ujian hidup. Karena banyak orang, aku pikir banyak orang tuh dapat ujian hidup dan frustasi ya. Mungkin aku tanya satu-satu ya. Ustadz Felix Xiao. Kenapa sih Tuhan itu kasih kita ujian hidup? Kan katanya Tuhan itu maha besar, maha kasih, maha luar biasa. Kenapa enggak semuanya di setting bahagia aja semuanya? Kenapa harus dikasih ujian hidup semua orang? Sebenarnya kalau di dalam Islam, Allah itu sudah menegaskan memang kita hidup di dunia ini adalah part of tadi ujian, tes gitu kan ya. Artinya memang ada dikasih tahu? Semua, ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Gitu kan. Jadi bahwasanya kita tuh memang diciptakan untuk diuji. Supaya apa? Supaya Allah kemudian memberitahu kepada kita siapa yang nanti lulus ujian dan siapa yang tidak lulus ujian. Oh iya? Nah, karena kalau nggak diuji, gampang gini ya. Kalau misalnya produk itu nggak di grading, kita nggak tahu yang mana yang top, yang mana yang bawah. Maka ada grading kan gitu kan ya. Di grading mana yang kualitasnya bagus, mana yang kualitasnya nggak bagus. Nah filterisasi itu, filter itu namanya ujian. Maka kalau nggak ada filter, maka nggak ada yang namanya kita tahu grade apa manusia itu. Contoh misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya ada orang nambang batu emas misalnya ya, dia dapat batu emas. Nah batu emas ini kalau dijual kan ya harganya kan murah ya, nggak semahal emas 24 karat. Tapi kalau misalnya dia di dalam tanda kutip dimurnikan, maka dia akan menjadi emas murni. Nah proses pemurnian ini dalam bahasa Arab artinya adalah fitnah. Itu dalam bahasa Arab. Oke. Proses pemurniannya? Proses pemurnian emas itu dalam bahasa Arab namanya fitnah. Maka orang-orang Arab zaman dulu sebelum ada Islam, mereka berkata fatang tu zahaban, artinya adalah kami memfitnah emas. Artinya kami memurnikan emas dari batu menjadi kemudian emas murni. Gimana caranya? Dibakar dalam suhu yang tinggi, sangat gak nyaman. Tapi hanya dengan pembakaran dengan suhu yang tinggi itulah yang namanya impurities itu bisa naik. Impurities itu busa-busa, terus kemudian bahan-bahan yang kotor dan segala itu bisa naik. Sehingga yang tersisa cuma emasnya doang. Nah kalau coba sudah tersisa emasnya doang, itu dijual bawa ke pasar lebih mahal daripada batu emas. Itu gunanya fitnah tuh. Tapi fitnah itu sama dengan apa definisi fitnah yang ada di masyarakat seperti sekarang? Kalau aku sederhanakan, ujian itu ada 3. Ujian itu ada 3. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran bala. Bala ini adalah orang-orang muslim, orang-orang yang bukan muslim semuanya dapat. Asal dia bernafas dia dapat bala. Nah kalau orang awak ini tahu bala. Biasa bala itu bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Dulu kita kan main domino kan. Bala siko, bala 2, bala 3, bala 4, bala 5. Bala besar, bala kecil. Bala kecil. Paling parah bala 6. Nah kalau pegang bala 6 udah tuh. Pasti kalah tuh kayaknya. Biasa main domino kan. Kalau nggak tahu sih kalau Ustadz Dery. Nah bala itu adalah ujian yang semua orang dapat. Itu bala. Yang kedua namanya musibah. Musibah itu adalah ujian customized, tailor made hanya pada orang-orang aja. Jadi musibahnya Dr. Richard pasti beda dengan musibahku. Sesuatu yang mungkin berarti pada
pada Dr. Richard mungkin gak berarti pada aku. Sebaliknya sesuatu yang aku rasain banget mungkin bagi Dr. Richard biasa aja sih, kenapa lu merasa stres. Padahal menurutku biasa, tapi bagi aku kena banget. Karena bagi aku itu penting banget, itu adalah musibah. Tailor made. Yang ketiga, versi ujian yang paling tinggi namanya fitnah. Nah fitnah ini hanya mengenai orang-orang yang beriman. Fitnah. Oh itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ahsiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan mengatakan saya beriman, sementara mereka tidak dikasih fitnah. Berarti iman itu registered fitnah. Sudah satu paket. Oke, aku masih ke Ko Felix dulu. Ko Felix kan tadi kan yang paling tinggi adalah fitnah. Tutorial bagaimana cara kita menghadapin fitnah di agama Islam bagaimana kok? Nah, itu tutorialnya ayat berikutnya. Pertama menyadari bahwa fitnah ini adalah sesuatu yang wajar dan pasti terjadi. Maka Allah melanjutkan setelah Allah bilang, apakah kalian merasa kalian dibiarkan mengatakan begitu saja kalian beriman sementara kalian tidak diuji? Ayat berikutnya adalah Allah sampaikan sudah diuji orang-orang sebelum kalian. Sehingga diketahui di antara mereka ini siapa yang benar-benar di dalam keimanannya dan siapa yang berdusta atas keimanannya. Nah, itu ujian, grading. Lalu kemudian yang ketiga adalah Allah sampaikan jangan juga kalian tuh merasa bahwa orang-orang yang menguji kalian mereka bisa bebas begitu aja. Mereka akan diurus oleh Allah. Kalian gak usah ngurusin mereka. Nah yang kalian lakukan adalah apa? Kata Allah, berjihad untuk kemudian kepentingan kalian sendiri, lalu kemudian menyadari bahwa fitnah itu adalah bagian daripada perbaikan diri sebenarnya. Oh, okay. Jadi dibawanya balik lagi ke Allah menyikapi fitnah. Dengan kata lain ya sabar sebenarnya. Sabar, nggak usah diapa-apain, serahkan semuanya kepada Tuhan, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Itu ya intinya. Karena kita ya. kan meningkat sebenarnya. Oke. Pak Ustadz Dery, aku pengen tanya, kenapa kan Tuhan Maha Kasih? Kenapa nggak semuanya itu masalah, kan nggak adil ya artinya ya. Kalau misalnya semua dikasih ujian tuh beda-beda. Ada yang ujian berat, ada yang ujian ringan. Kenapa nggak semuanya sama atau semuanya bahagia aja Pak Ustadz? Iya Allah, Masya Allah. Bukan Tuhan ya, Allah ya. Tuhan kan Tuhan banyak. Kan Tuhan dimarahin lu. Ya, siap Pak Ustadz, siap salah. Jadi gini Dok, kita sudah bayar sekolah, SPP. Kita sudah belajar dengan betul-betul. Pas waktu ujian, teman kita diuji, kita nggak. Marah nggak? Marah ya? Marah nggak adil. Nggak adil dong. Jadi mesti ketika kita diuji itu kita merasa tersanjung dong. Dan ujian anak SD dengan anak SMP, SMA, kuliah itu beda. Maka nggak bisa dong ujian SMA dikasih ke anak SD. Nggak kuat dia. Oke, tapi kan ada orang yang pintar. Ya Allah enggak. Jelas Allah katakan kalau aku uji kamu, itu pasti kamu sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Oke, setuju. Jadi sebetulnya ujian itu sudah ada jawabannya. Semua akan baik-baik saja, semua nggak akan ada masalah. Cuma ada dua yang disukai, yang tidak disukai. Ujian yang disukai ini, kamu bersyukur dan memuji aku, kata Allah. Kalau ujian yang kamu tidak sukai, bersabarlah dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Jadi syukur itu akan mengangkat derajat kita, sabar itu menggugurkan dosa. Oke. Jadi dua-duanya baik. Kalau dapat perkara yang disukai, berarti kita alhamdulillah, puji Allah. Kalau dapat perkara yang tidak disukai, maka kita bersabar, ihtisab. Yang jelas, Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim. Dalam hadis qudsi itu Allah jelaskan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, ini haram tu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Oke. Jadi tidak mungkin Allah itu menghendaki kita binasa, kita sengsara, kita menderita. Nggak mungkin. Jadi semua ini disesuaikan dengan kapasitas semua kita. dengan kapasitas dan yakinlah tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan, kemiskinan dengan kesengsaraan. Nggak ada. Jadi orang pikir kadang-kadang kalau diberi kemiskinan, oh Allah nggak sayang sama saya. Yeah. Kenapa aku nggak diuji dengan kaya saja? Nah itu. Makanya orang pikir Dok. Jadi ini kalau bisa milih ujian hidup kan pilihnya yang Dok, saya mau tanya Dok, kira-kira itu orang kaya dan orang miskin mana yang lebih berat ujiannya? Ya, dokter kan kaya sekarang ya, alhamdulillah kan. Dulu pernah miskin. Dulu pernah miskin. Lebih susah mana? Lebih susah mana dulu waktu miskin ketika waktu kaya sekarang? Jujur aja. Saya tahu jawabannya Pak Ustadz. Paham. Tapi sebenarnya kalau boleh saya jujur, lebih susah orang nggak ada duit Pak Ustadz. Oke. Orang nggak ada duit itu rasanya, ini sebenarnya ada di topik yang kedua kita ya. Iya. Ya. Dunia itu sementara. Akhirat selamanya. Uang itu sementara. Tapi rasanya kalau nggak ada uang, rasanya seperti di neraka Pak Ustadz. Kata orang gini ya, putus cinta minimal kalau orang kaya putus cintanya di Lamborghini katanya gitu. Nangisnya di situ. Di mikrolet. Maksudnya kayak gini Pak Ustadz, kalau misalnya kita patah hati, kita ditinggalkan teman, apapun masalahnya, tapi kalau kita masih ada uang, paling nggak itu masih ada yang membahagiakan kita. Betul. Coba bayangin kalau sudah nggak ada siapa-siapa, nggak ada uang pula. Betul. Itu betul kalau mindset kita, cara pandang kita menjadikan uang itu segala-galanya. Maaf ya, Tuhannya orang Islam,
Ya, kita kan Islam bertiga nih. Ya, amin. Oh, itu belum. Amin. Tapi aku mau tanya nanti, Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ya, pokoknya semua orang, kalau karena aku udah declare di mana-mana soalnya udah viral. Itu sudah itu. Iya. Gak apa-apa, cuma aku mau tagih janji hari ini. Cuma gini dok, Tuhan kita Allah, bukan uang. Uang itu tidak akan ada kalau tidak ada mesin. Mesin tidak akan ada kalau nggak dirakit oleh manusia. Sebuah kejahilan yang teramat sangat. Orang dia cetak uang, lalu dia bergantung kepada uang. Jadi ketika orang menjadikan uang ini sebagai Tuhannya dia, maka dia berasa dengan ada uang tenang hati dia. Tapi orang beriman, ada Allah tenang hatinya. Ada uang, ada uang. Oh, oke. Paham. Kalau orang beriman, ada uang, nggak ada uang, tenang hatinya. Ada Allah. Tapi kalau orang tidak beriman, maaf, seberapa banyak pun uangnya dia, banyak belum tentu cukup. Sedikit belum tentu kurang. Oke. Paham. Jadi saya paham. intinya dok, ini kalau kita bicara iman, ya bicara ujiannya dan kita kaitkan dengan Allah, nggak ada masalah semuanya. Saya tanya ujian Nabi Ibrahim apa? Dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup dok. Bukan difitnah lagi bikin ini bikin itu. Di depannya api yang menyala-nyala. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Malaikat Jibril itu amirnya, pemimpinnya para malaikat. Tanya Ibrahim, minta tolonglah sama aku bantu kamu. Bukan lawyer yang datang loh. Ya, ini malaikat Jibril yang datang. Oke. Tapi karena Nabi Ibrahim ini memang Abu Tauhid, bapaknya iman. Bapaknya orang-orang beriman. Dia cuma katakan satu kalimat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai Jibril, cukup bagiku Allah yang menolong aku. Dia sangka baik kepada Allah. Maka saya sering katakan, sangka baik kepada Allah itu lebih kuat daripada Jibril alaihissalam. Sangka baik kepada Allah. Jadi ketika ada masalah di depan mata kita, jangan katakan mungkin, mungkin Allah bantu. Tidak, pasti Allah bantu saya. Oke, mindsetnya yang diubah ya. Jadi api yang panas itu terasa dingin bagi Nabi Ibrahim. Maaf, bagi orang di sekitarnya panas api itu. Buktinya tali yang mengikat tangan Nabi Ibrahim itu putus dong. Oke. Berarti api panas kan? Tapi Nabi Ibrahim yang merasakan, orang kasihan lihat dia, tapi dia bahagia. Sampai orang bertanya, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Ketika aku dibakar. Oh, justru karena itu dia anggap itu adalah ujian itu adalah berkat dari Tuhan. Kok Felix, apa yang menentukan ujian hidup itu? Yang menentukan maksudnya gimana? Apakah kalau misalnya ujian hidup itu terjadi karena karma kita, atau karena perbuatan kita yang lampau, atau kehidupan kita yang lampau, atau karena apa sih? Karena apa ujian kita ini terjadi? Ataukah karena kita banyak uang? Ataukah karena kita nggak ada duit? Ataukah karena kita jelek? Ataukah karena kita ganteng? Karena apa nih kita diuji? Simple sebenarnya kalau ujian itu selama orang masih hidup dia register sama ujian sebenarnya. Pasti diuji. Artinya ketika dia masih hidup ujian itu pasti akan datang. Jadi ujian itu akan berhenti ketika dia sudah nggak hidup lagi. Nah itu saatnya bukan ujian lagi, saatnya perhitungan tuh. Jadi saatnya nilai. Pembalasan. Nah berarti kalau misalnya kita lihat ya, kaya, miskin, jelek, cakep, semua pasti diuji. Semua pasti diuji. Dan justru semua itu adalah ujian sebenarnya. Kaya itu ujian, miskin itu ujian. Orang ganteng itu ujian, orang jelek itu ujian kan itu kan ya. Setuju. Semua orang masih hidup itu ujian semuanya. Nah, jadi sebenarnya problemnya bukan ujian tapi bagaimana cara jawabnya. Makanya kita selalu bilang gini, yang namanya tadi kalau misalnya orang sekolah ujian itu kan bukan soal yang jadi menentukan orang tuh pintar atau tidak, dapat nilai atau tidak. Yang menentukan tuh jawabannya. Nggak peduli kalau soalnya susah, asal jawabnya benar itu pasti dapat pasti dapat nilainya bagus. Jadi kita nggak usah peduli sama soalnya sebenarnya, tinggal cara jawabnya aja. Oke. Nah Islam itu nyediain jawaban, respons terhadap soal. Kok kalau pertanyaan mungkin kayak gini, kalau kita masuk Islam, ujian kita itu akan jauh lebih mudah atau jauh lebih sulit? Nambah. Kalau kayak gitu ngapain kita masuk Islam? Nah justru itu tadi yang disampaikan sama Ustadz Serius tadi. kok? Serius. Akan makin Jadi berat. kalau misalnya kita memilih masuk Islam, ujian itu akan bertambah. Akan bertambah. Sama seperti orang nikah itu ujiannya akan bertambah. Tapi masa kita nggak mau nikah kan itu kan ya. Artinya kan karena kita di luar negeri sudah banyak yang nggak mau nikah. Nah gara-gara mereka tertipu. Ya. Nah, tadi contoh misalnya kayak gini ya. Ada orang berkata gini. Aku nggak mau naik kelas SMP karena ujiannya pasti lebih berat daripada anak-anak SD misalnya. Nah berarti dia tertipu kan. Bahwasanya dia merasa dia bisa menghindari masalah dengan tetap di kelas 6 SD. Padahal apakah pertanyaannya kalau dia misalnya nggak naik SMP lalu nggak dapat ujian yang lebih tinggi, apakah dia nggak dapat ujian ketika tetap di kelas 6 SD? Tetap dapat ujian, namanya ujian kebodohan. Nah ujian kebodohan itu adalah somehow bukan hanya berat tapi ujungnya nggak enak. Tapi kalau ini diuji ujungnya enak. Ujungnya akhirat. Dok, bukan ini dok.
Ada dalam Islam tuh 5 nabi. Disebut dengan ulul azmi. Oke. Ulul azmi itu derajatnya yang paling tinggi. Dimuliakan, paling dimuliakan. Nabi Nuh, Ibrahim. Bukan Nabi Muhammad. Termasuk Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. 5 nabi. Kenapa mereka dimuliakan? Karena ujian mereka paling berat. Oh justru yang paling mulia. Jadi yang paling mulia, yang paling berat ujiannya. Maknanya kalau orang tidak mau diuji, berarti tidak mau dimuliakan. Oke. Gak jadi emas murni. Gak jadi emas murni. Dia pakai bawa emas 22 karat misalnya. Dia bawa ke pasar misalnya. Ya jualnya dapatnya dikit harganya. Tapi kalau dia diuji jadi 24 karat, difitnah. Pilih mana tuh? Dapat duit lebih banyak. Berarti Nabi juga diuji juga. Dan paling semakin besar ujiannya, semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya. Betul. Tapi Pak Ustadz Dery, aku kebetulan ada beberapa belajar lah ya agama lainnya. Aku belum pernah loh dengar apa yang kata Ko Felix tadi. Itu tadi. Iya, aku agak shock tadi ketika Ustadz Felix tadi bilang, Ko Felix tadi bilang bahwa kalau masuk Islam justru lebih berat. Aku nggak pernah, aku nggak tahu ya, sorry ya kalau misalnya ilmu aku agak kurang ya kalau agama lainnya. Memang agak kurang sih, aku minta maaf sebelumnya. Tapi aku nggak pernah dengar maksudnya itu kalau kita beribadah agama ini cobaan yang datang akan lebih berat. Seperti air bah yang datang kata Iya, kalau Ustadz bilang kayak gitu, kalau kalian memeluk agama Islam, maka cobaan dan ujian yang datang akan lebih berat. Aku rasa kosong masjid. Iya, takut ya orang ya. Iya. Nah, ada tambahannya. Kalau kita misalnya belum di dalam Islam, kita dapat ujian juga kan, karena ada bala kan ya. Nah, tapi kalau dan itu kita juga nggak punya standar untuk bisa menjawab itu. Tapi kalau kita udah masuk Islam, backingannya beda nih sekarang ini. Artinya gini, contoh ya. Ada orang dalam. Ada orang dalam. Anggaplah kita sama-sama anak kelas 6 ya. Anak kelas 6 plus minus kali bagi itu berat bagi mereka. Oke. Tapi bagi anak S3 plus minus kali bagi itu nggak usah mikir. Kenapa? Karena level mereka sudah naik. Nah, Islam menyediakan backingan itu. Kamu punya kemudian jawaban, kamu punya textbook yang isinya jawaban semua, kamu punya yang bisa nyelesain seluruh permasalahan, asal kamu percaya, asal kamu yakin, seperti kata Ustadz Dery tadi. Nah, karena itulah sebenarnya kalau kita masuk Islam, bukan hanya memang ujiannya nambah, tapi kita juga punya backingan yang lebih tinggi. Nah, bagiku itu fair sih. Iya, fair aja. Iya, karena orang lihat kita, ini kayak berat banget, bagi kita biasa aja. Gitu kan. Karena kita udah punya backingan yang lebih tinggi. Seperti tasbih putus, ini kan putus, banyak ujian. Tapi setiap ujian ada jawabannya. Oke. Pak Ustadz, kenapa sih ujian, kan ada orang yang merasa itu ujian hidupnya itu bertubi-tubi. Dia sudah baik, dia sudah berbagi, dia sudah, pokoknya anak baik lah ya. Baik banget lah. Gak macam-macam. Gak macam-macam, gak aneh-aneh gitu punya. Tapi ujian hidup dia itu seperti datang bertubi-tubi. Kita tambahin, sementara ada yang selingkuh. Ada yang apa namanya? Diulti langsung oleh Ko Felix. Ada yang apalagi maling. Iya. Koruptor. Tapi hidupnya baik-baik aja. Nah itu tambahin. Itu namanya istidraj dalam Islam dong. Kucing dikasih makan, tikus juga dikasih makan. Kadang-kadang makanan tikus ini lebih bagus, lebih mahal daripada makanan kucing. Kucing gak perlu iri dong. Karena dalam makanan tikus ini ada apa? Pasti ada racunnya. Meskipun kita dikasih bekas-bekas sisa makanan, tapi ini dikasih karena disayang. Jadi kalau kita dalam Islam itu kita diuji, itu kan Allah sayang dong. Allah sayang, Allah pengen kita kuat. Allah pengen kita tahu jawabannya. Allah pengen kita naik level, naik kelas. Jangan kamu di sana terus. Maka dikasihlah ujian. Kalau nggak diuji kan kita komplain. Kan bilang tadi, kalau kita udah bayar sekolah, udah tiba-tiba teman diuji, kita nggak diuji. Coba aku pengen tanya nih, konkretnya nih. Kalau Ustadz Dery sendiri, pernah diuji ujian hidup apa yang terberat? Dan bagaimana cara ngelewatinnya? Ujian terberat hidupku itu ya ketika proses hijrah itu. Kan bertepatan dengan isu terorisme dalam Islam. Aku mengganti fashion seperti ini. Jadi aku pakai gini udah hampir 25 tahun dong. Jadi bertepatan dengan 11 September kan. Jadi 9/11. Pas lagi Osama bin Laden pakai sorban, pakai jenggot. Lagi aku baru punya jenggot. Jadi itu berat. Nah kemudian istri juga udah mulai pakai niqab, pakai cadar. Waktu itu belum banyak orang pakai cadar. Sekarang udah tren. Sekarang artis-artis pakai cadar. Doain ya biar istiqomah, bangga gitu loh. Dulu orang menganggap cadar ini aliran sesat. Jadi sampai istriku pernah ditendang. Tapi benar di pinggir jalan dong. Aku pernah ketemu di jalan waktu dulu ya. Waktu masih SMA, kuliah kayak gitu ya. Aku pernah ketemu orang yang pakai cadar kayak gitu. Takut ya. Deg-degan loh sumpah. Aliran apa ini? Cinta kali itu. Jangan-jangan dicinta ya. Takut ada yang bawa bom. Ada bom betul dong. Jadi itu ujian terberat. Aku rasa dalam hidup aku pernah diludahin orang, pernah difitnah orang, pernah
Pokoknya rumah didobrak sama orang Bali waktu itu karena dicurigakan aku lagi khurus kan pergi ke Pakistan, ke India. Ya, dibilang, mau belajar ngerakit bom ini. Jadi istri di rumah sama anak-anak, rumahku didobrak. Waktu itu dok, saya nggak tahu. Ya Allah ini gimana nih, disusahkan ngurus apa-apa jadi sebentar jadi lama. Kita sewa toko nggak diperpanjang, nggak boleh gitu. Jadi saya pikir. Hanya karena cara pakaian aja. Yeah. Nah, jadi aku rasa sampai ada ustadz yang kasihan, bilang pakai biasa-biasa aja lah. Kan banyak juga ustadz-ustadz yang pakai baju koko, jenggotnya jangan, nggak usah lah kayak teroris, kayak Osama bin Laden gitu. Terus saya bilang, Ustadz sebelum saya mengganti fashion ini, saya sudah berpikir berkali-kali. Dan setelah saya pikirkan, dan saya putuskan untuk mengganti gaya hidup saya sudah siap mati. Wajib. Saya bilang, saya siap dibunuh orang, jangan difitnah, diludahin, dibunuh pun siap. Kenapa Pak Ustadz? Kan iman dengan pakaian kan berbeda. Dok, aku menurutku ya, aku maaf ya, kita mungkin berbeda point of view tentang mengamalkan agama. Saya mau mengamalkan agama dari hal yang paling mudah dulu. Menurut saya yang paling mudah itu mengganti pakaian. Murah, 1 juta aja selesai nih, langsung kayak syekh besar ini. Aman. Serius. Kalau harus hafal dulu baca Qurannya lah, kapan saya pantas pakai ini, gak bisa. Jadi dulu saya merasa, dok, waktu metal dulu, kenapa saya gondrong, kenapa baju saya hitam-hitam pakai hantu-hantu. Karena saya mencintai, mengidolakan Metallica, Sepultura, Slipknot, band-band System of a Down dulu kan. Jadi semua gaya dia saya tiru, gitarnya ditiru, celananya ditiru, cara mainnya, cara berdiri di panggung ditiru, cara nyanyi ditiru. Sekarang saya mengaku cinta sama Rasulullah SAW, apa yang bisa saya tiru? Yang paling mudah itu meniru apa? Surahnya, penampilannya. Sirah kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mungkin agak berat. Bagaimana Nabi tidur sampai bangun tidur itu mungkin agak berat. Tapi bagaimana ujung rambut, ujung kaki itu paling mudah. Menurut saya. Oke. Nah, jadi, dan ternyata pakaian ini, Ustadz Felix, menurut saya itu menjadi pagar diri bagi saya. Maaf ya. Mohon maaf Habib ada yang salah paham. Ini Habib bukan. Saya ini kan bukan Habib ya, Arab bukan, India bukan nih. Orang Minang kan, tapi tiba-tiba sorbannya lebih besar dari Habib. Jubahnya pakai tongkat, sekarang udah 40 tahun pakai tongkat. Ajib. Full sunnah terus. Tapi nggak punya kemampuan, tongkatnya nggak bisa. Jadi kalau kata Ustaz Somad, kalau dihentakkan, terpancar 12 pom bensin. Tapi belum, itu nggak ada rekaman video itu. Sadis ya. Iya, jadi saya belum memukulkan ke tanah ini. Tunggu kita nanti. Mungkin kalau di sini terpancar 12 cabang ATM. Jadi aman nih dok. Ajib. Jadi ketika saya mulai mengganti fashion itu banyak yang salah paham. Dipikir saya sok-sokan. Ini kopral pakai baju jenderal, macam-macam lah. Ini ustadz bukan tapi gayanya kayak ustadz. Saya bilang ya, saya ini tahu iman saya lemah. Maaf ya, saya kalau pakaian gaya Ustadz Felix, fix saya kawin lagi. Fix saya punya cewek di mana-mana. Fix saya ya. Ustadz Felix memang orangnya udah basicnya baik. Ya. Kalau saya ini, aduh. Ujian saya bukan harta dan tahta. Wanita. Itu dia. Makanya saya jadi pagar selain pakaian, difitnah tadi wanita. Iya bahaya. Wanita. Maka saya kalau gini insya Allah sedikit-dikitnya berkurang lah. Oke Pak Ustadz, aku pengen tanya ini ya. Karena Astagfirullah. Kapan lagi kita bisa tanyain ujian hidupnya Pak Ustadz ya. Biasanya dia terus yang nolongin ujian hidup orang ya. Pak Ustadz sendiri kalau misalnya pernah ketemu ujian hidup dalam wanita dan bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz? Kalau ujian dengan wanita, itu satu-satunya sebetulnya hobi jahiliyah yang bisa dihalalkan ya. Gimana tuh maksudnya? Khamar gak bisa dihalalkan ketika hijrah. Judi gak bisa dihalalkan ketika hijrah. Mencuri, korupsi gak bisa dihalalkan ketika hijrah. Tapi yang ketika jahiliyah suka perempuan, ketika hijrah ini bisa dihalalkan. Ajib. Poligami. Bisa dikatakan poligami. Oke. Ya, yang pentingnya itu bisa, maaf ya ini bukan saya mengamalkan, tapi itu bisa dihalalkan. Kalau dokter nanti ada niat, bisa dihalalkan. Kayaknya sulit kayaknya setelah ngeliat percakapan. Karena dia sudah bersumpah. Iya. Demi Tuhan waktu itu, tapi baru demi Tuhan, baru demi Allah ya. Ada videonya Pak Ustadz. Nanti viral loh Ustadz. Kalau aku nikah lagi aja viral videonya. Tapi itu sengaja. Aku buat video itu sengaja supaya itu juga terjadi. Sama seperti Pak Ustadz juga berpakaian seperti ini. Supaya itu jadi pagar diri bagi kita. Iya, saya udah deklarasi loh. Saya udah proklamasikan bahwa saya ini orang baik. Jangan ganggu aku. Gitu loh. Ya kalau mencuri jadi lebih malu ya Pak Ustadz. Iya, mungkin. Kalau korupsi lebih malu lagi ya Pak Ustadz ya. Oke. Karena sebenarnya di rumahnya udah disimpan cuka parah. Jadi gitu dok. Jadi kalau aku itu diuji perempuan, saya biasa cerita ke istri.
Oke. Istri saya kan dokter, ketemu saya selalu ada istri saya kan. Iya, betul. Gitu. Cuman istri saya agak egois sebetulnya. Oke. Gimana? Jadi panjang nih juga. Karena istri saya itu bapak ibunya orang Morotai asli. Manusia biasa, tapi dia bidadari. Asik. Gitu. Bapak ibunya manusia biasa, tapi dia bidadari. Kok bisa? Tapi ini namanya ujian hidup atau kelemahan sebenarnya. Saya tuh sama istri saya tuh nggak bisa jauh. Maksudnya, saya ini orang yang nggak bisa hidup mandiri, Dok. Oke. Kalau mandi harus dimandiin, kalau makan disuapin. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dan saya sebetulnya saya ini terlalu besar untuk satu orang istri sebetulnya. Acik. Cuman saya kan gitu ya. Aku no comment. Tapi setiap orang artinya punya masalah hidup masing-masing dan masih manusia ya. Iya. Kalau Ustadz Felix Shaw sendiri ujian hidupnya yang paling besar apa? Jawabannya agak sedikit. Jadi malu aku. Jujur. Apakah wanita juga? Sekarang kan image-nya Ustadz Felix ini kan laki-laki setia dengan satu istri. Kan kita jujur, pernah nggak diuji perempuan? Diuji perempuan nggak pernah, gue alhamdulillah. Tapi menguji perempuan pernah? Nggak pernah juga, alhamdulillahnya ya. Nggak pernah kok? Nggak pernah aku. Pernah nggak kok ngeliat cewek kayak gitu punya? Pernah, di luar istri, suka kan? Cakep, cantik, pengen memiliki. Pernah, Song Hye Kyo. Kan lagi banyak tuh iklannya. Syukurnya Song Hye Kyo gak mungkin mau dengan komen. Jangan salah, dia sekarang udah janda loh. Oh iya. Dia tinggal masuk Islam dulu aja, baru kepertimbangkan. Sekarang nih kayaknya di podcast ini kita ditanya-tanya, tapi kita nggak tanya apa ujiannya dokter. Nanti belum, Ustadz Felix dulu. Ustadz Felix dulu, ujian terberatnya apa? Ujian terberat bagiku sebenarnya cuma satu sih. Ketika kita berdakwah dan kita harus mendapatkan mendapatkan penolakan justru dari orang-orang Muslim. Dan bukan dari orang Muslim biasa, tapi orang-orang Muslim yang kita harapkan bahwasanya betul, kita muliakan, kita harapkan bahwasanya dia sudah ngerti dengan Islam sebenarnya. Nah, artinya itu yang menjadi problematika sih bagi aku. Di situ aku merasa sedih, di situ aku merasa kayak kok gini amat gitu, maksudnya ketika kita berdakwah malah kemudian ya capek-capek gitu kan, yang ngisi kajian judulnya udah putusin aja terus diusir, padahal kajiannya udah putusin aja gitu kan. Tentang masa pacaran dan segala macam. Tapi aku lihat loh, kok ini kok masih banyak masalah-masalah lain, ada narkoba, LGBT, pelecehan seksual dan segala macam, itu mereka nggak ngurusin tuh. Tapi ketika ada orang-orang yang berbeda pendapat mungkin dengan mereka terus kemudian nggak suka terus sampai persekusi. Nah itu bagiku ujian terberat sih sampai sekarang. Aku sangat paham kok, aku salamin dulu kok. Aku juga aku sangat paham persis apa yang Koko rasakan. Tapi bagaimana cara Koko melewati masalah itu? Karena jujur aja kok ya, pasti ada rasa benci dong. Koko, aku kan kenal Ko Felix. Aku tahu juga kapasitas ilmunya. Aku juga mungkin kan kalau kalian melihatnya sebatas di kamera ya, sebatas cuma tahu keilmuan Ko Felix. Tapi aku tahu banget beliau adalah orang yang seperti apa, yang menggebu-gebu untuk berdakwah atau memberikan edukasi secara Islam. Betul. Mungkin ya. Tapi kan persepsi orang kan berbeda-beda. Tapi kan banyak yang hujat Koko. Betul. Banyak yang tolak Koko. Bahkan banyak yang cancel juga. Banyak fitnah. Baik fitnah. Iya, betul. Dan ini kan dilakukan bukan orang yang non-muslim. Bukan sembarangan. Orang muslim loh yang lakukan ini loh. Bahkan gak non-muslim. Padahal yang Koko lakukan kan untuk dakwah Islam. Pasti ada rasa benci dong. Iya, kadang-kadang pengen ngajak main bola sih orang-orang kayak gitu. Terus sliding gitu. Maklum masih manusia, aku bukan kayak Ustaz Dery ya. Ya Allah. Gitu. Ya tapi kalau aku ya, ketika aku lagi sedih banget, waktu itu aku ingat banget aku buka Quran. Karena kan orang muslim kan kalau dia lagi sedih banget ya kemana lagi kalau bukan ke Allah kan ya. Namanya manusia, kita nggak tahu pikirannya kayak apa. Jangan-jangan dia senang ngeliat kita sedih kan itu kan ya. Jangan-jangan dia juga merasa ya urusan dia lebih penting daripada urusan kita, lebih berat daripada urusan kita. Yaudah kita buka Quran, dan pas waktu itu aku buka Quran, aku dapat surat Yusuf. Dan akhirnya aku ngerti, seolah-olah Allah pengen bilang sama aku gini, Lik, ini kayak kamu tuh lagi mau main bola 11 orang. Nah kalau misalnya kamu gak 11 orang, kamu gak bisa masuk lapangan. Walaupun ada di antara timmu yang sekarang yang benci kamu tetap harus masuk ke lapangan 11 orang. Kalau gak 11 orang gak bisa main nih kita. Nah, bagaimanapun juga aku harus punya tim lengkap untuk nyatuin semua muslim, baru kemudian bisalah tegak kemudian Islam yang aku bayangkan kan gitu kan ya. Nah itu kalau aku sih. Jadi udahlah. Gara-gara itu. Tapi kok ini kan bukan cuma umat kok. Kalau Koko ini lebih kompleks lagi. Kalau misalnya aku mungkin gak terlalu kompleks ya. Mungkin hanya netizen ya. Itu pun netizen terpesat. Tapi kan kalau Koko ini, aku sorry ya kalau aku bongkar lebih dalam kayak. Ini bukan cuma netizen, bukan cuma masyarakat, bukan hanya umat Islam. Tapi juga ada beberapa guru yang juga
bersilang pendapat. Antipati kan. Iya, dengan Ko Felix. Itu kan jadi kayak bahkan perang antar guru bisa seperti itu betul. punya. Nah kalau aku secara pribadi aku selalu bilang sama semua orang, kalau misalnya ada orang ngaji sama aku ya misalnya, ada orang misalnya ngaji sama aku atau belajar sama aku bilang kalau ngaji sama aku membuat kamu itu benci sama orang atau merasa kamu lebih pintar daripada orang lain, lantas kamu bisa kritik dia, merendahkan dia, mending kamu berhenti ngaji aja deh. Kenapa? Karena berarti aku bukan guru yang cocok buat dia. Nah dan aku selalu bilang gini, meyakinkan diriku sendiri juga sih, kalau ada pengikut ustadz-ustadz ya atau pengikut guru-guru yang saling berantem satu sama lain, berarti gurunya belum ikhlas. Sesederhana itu. Takut kehilangan jamaah. Betul, takut kehilangan jamaah. Berarti aku khawatir banget kalau aku jadi orang kayak gitu. Bahwa saya contoh ya ada jamaah aku misalnya ngaji ke tempat yang lain, terus aku merasa gak suka. Nah itu aku khawatir banget tuh. Tapi ada perasaan seperti itu? Ada pasti. Kenapa? Karena namanya manusia. Kan sama-sama ngajarin Islam. Nah setan tuh begitu. Dunia tuh. Setan tuh begitu, contoh ya. Jangankan kayak gitu ya. Misalnya gini ya, ada orang dakwah baru-baru misalnya. Ada orang dakwah baru-baru, anak-anak muda, viral misalnya. Terus kemudian kita cek, kok gak follow? Kok dia gak follow aku misalnya. Itu kan muncul tuh perasaan kayak gitu kan ya. Perasaan, kok aku kan lebih senior, aku kan lebih tua. Terus kalau kita introspeksi, buset, ini kan perasaan yang justru, ini kan perasaan yang justru ada pada syaitan. Dia merasa dirinya lebih baik, orang harus lapor dia dulu kalau nggak boleh dakwah, gitu kan ya. Ataupun dia harus follow dulu, harus dimuliakan. Bukankah Islam ngajarin kita justru sebaliknya? Semakin banyak punya ilmu, kita semakin merasa bukan siapa-siapa, tawadu dan seterusnya. Nah maka kita perbaikin tuh, yang kayak gitu-gitu. Ujian tetap harus ada, karena kenapa? Namanya juga manusia, gitu. Jadi artinya gini ya, Ustadz Dery sama aku dianggap orang misalnya lebih daripada orang-orang yang biasa ilmunya. Anggaplah begitu. Minimal Ustadz Dery pintar nyanyi, aku enggak misalnya ya. Tapi lebih pintar daripada orang-orang yang lain dalam hal misalnya menyikapi sesuatu. Tapi yakin itu setan yang datang ke kita berdua lebih parah daripada setan yang datang ke orang-orang biasa. Karena kenapa? Karena ya kita, jadi gini ya. Balik lagi soal ujian, duit sama gak punya duit. Mungkin bagi Dr. Richard gak punya duit itu lebih problem daripada gak punya duit. Tapi kenyataannya adalah selalu yang lebih itu lebih berat daripada yang gak. Contoh ya misalnya ya. Masuk akal. Syaiton itu gak pernah gagal ketika dia disuruh ujian susah. Suruh ruku lama dikit gak masalah. Sujud tambah 300 tahun gak ada masalah. Sujud tambah lagi 100 tahun gak ada masalah. Dia lewat semua itu. Tahu gak ujian dia apa? Ngelihat newbie. Dan Nabi Adam diciptakan tersinggung. Kenapa? Nah dia diciptakan Nabi Adam, terus dia bilang ini, Allah kan bilang, aku akan nyiptain satu makhluk yang akan nanti jadi pengelola bumi. Dia pikir gantiin gue dong. Kan gue yang ngelola bumi selama ini. Kan iblis kan. Lalu iblis kan beribadah terus nih. Lalu kemudian dia ngeliat apa istimewanya makhluk ini. Ketika dia ngeliat gak ada bagus-bagusnya, maka muncul kemudian ujian dia. Jadi ujian dia bukan ketika yang susah-susah. Ujian dia tuh justru yang paling mudah. Ketika ngelihat Adam, newbie, dan dia harus menuruti Allah untuk sujud pada Adam. Dia gak mau. Dia merasa punya ilmu. Merasa tersaingin. Bukannya tersaingi, tapi merasa dia punya ilmu. Dia merasa lebih dulu. Dia merasa lebih tahu. Dan segala-galanya. Dia dari api, Adam dari tanah. Betul, lebih. Berarti itu juga ujian-ujian yang sebenarnya terjadi pada masyarakat yang nonton-nonton juga ya kadang-kadang. Benar. Merasa menghakimin karena mereka ngerasa lebih tahu, lebih senior, lebih pinter. Padahal enggak. Coba kita balik. Kan ini kan sering kita jadiin sebagai contoh ya. Bisa nggak sih Felix Yao misalnya merasa sombong di depan Adi Hidayat misalnya? Kan sulit kan? Tapi pernah gak kok merasa sombong seperti itu? Nggak pernah. Di depan Adi Hidayat. Mana mungkin. Apa-apa dia menang. Kalau di depan yang lain kok? Di depan yang lain, ya itu tadi. Pernah gak ada sensasi kayak gitu? Punya misalnya, aku sebut teman kita aja ya, supaya gak ada yang tersinggung ya. Misalnya Ko Denis kan, masih muda, baru, kayak gitu. Kalau Bangke, menang ganteng doang. Denis Slim ya, waktu itu aku gak kepikir sih. Aku kepikir ada beberapa orang yang gak ada basic sama sekali. Terus kemudian, sekarang kan banyak muncul influencer kayak Islami. Padahal sebenarnya menurutku gak Islami. Nah itu aku mulai menelisik hatiku tuh. Aku gak suka sama ini karena cara dakwanya atau gak suka karena kesombonganku nih. Kalau aku gak suka karena cara dakwanya, harusnya aku gak marah dong. Harusnya gak ada amarah, gak ada kebusukan hati dong. Harusnya aku datengin dia, aku ngarahin sebagai orang yang tua. Bukannya orang tua tuh begitu kan ya. Nah tapi permasalahannya adalah, ini juga permasalahan generasional ya. Permasalahannya adalah kenapa banyak orang-orang itu gak suka sama yang muda-muda. Itu karena dia merasa tersaingi atau dia merasa lebih tahu kan gitu kan ya. Nah maka itu ada ketika di bawah-bawah. Tapi kalau sama Ko Denis aku gak ada gimana ya. Itu mah dia mah menang cakep doang. Itu dulu ketika aku pas masih SD. Ada yang ujian terus mama aku bilang gini.
Kenapa dia bisa juara 1 kamu enggak? Aku bilang ya dia mah cuma rajin doang gitu kan. Itu masa lalu enggak rajin, masa lalu males. Dennis Lim dia mah modal cakep doang ya. Itu kalau kita ngomong gitu, nanti orang bisa balas kita. Lah, lu sudah salah jelek. Kan bahaya kalau kita kayak gitu. Nah, maka aku enggak pernah ngeritik orang dari segi itu sih. Aku cuma biasanya kalau aku punya catatan note tertentu itu cuma dari segi aktivitas dakwahnya aja sih sebenarnya. Oke, jadi artinya semakin kita pintar, semakin kita tinggi, semakin kita kaya, semakin kita sukses, dan semakin kita beriman kepada Tuhan, justru ujian itu datang lebih besar. Ya, orang bilang makin tinggi naik pohon, makin tinggi anginnya. Itu benar ya, berarti ya. Nggak mau kena angin jadi rumput. Tapi harus sabar dijajah orang. Harus sabar dijajah orang. Jadi kalau kita berdoa, jauhkanlah kami dari masalah, nggak usah dong? Jangan. Loh, gimana? Orang kita suratul Fatihah udah minta masalah. Kita sholat 5 kali sehari. Baca suratul Fatihah 17 kali sehari, kan 17 rakaat. 17 kali sehari, kita minta masalah sama Allah. Itu tutorial minta masalah, itu baca suratul Fatihah. Oh iya? Iya. Coba ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil makdubi alaihim waladdallin. Jalannya nabi-nabi. Nah, jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Di antaranya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Coba baca 4 ini. Ada gak hidupnya gak bermasalah? Bermasalah semua. Berat semua ujiannya. Justru kita minta, ya Allah aku minta ujian lebih banyak seperti para nabi kan gitu. Itu kita lagi minta 17 kali sehari. Pas dapat itu sebenarnya doanya dikabulkan. Satu masalah dok, sama dengan satu orang guru dong. Oke, saya setuju. Jadi kalau banyak masalah banyak guru. Nah. Dan aku dengar cerita Ustadz Felix tadi itu, kenapa banyak orang Islam yang menyerang kita? Padahal itu kan saudaraku. Jadi kayu yang dipotong sama kampa itu, dia pernah mengeluh, kenapa ini sih? Aku tuh dihancurkan sama kampa ini. Terus kampanya ngomong, besi ini ngomong, aku tuh hancurin kamu dibantu saudaramu. Ternyata gagangnya kayu juga. Kayu juga. Ya, karena tanpa ada gagang kayu nggak bisa ngapa. Ya, nggak bisa. Makanya yang menyerang dakwah kita ini yang secara frontal itu Ustadz Felix nggak mungkin orang non Muslim. Betul. Karena dia nggak berani. Tapi dia takut jaga lah kan ini sara dan sebagainya. Tapi ketika dia nggak berani, dia gunakan itu orang Islam untuk. Ya, namanya nabok nyilih tangan wong liya. Pinjem tangan bisa orang. Jadi kadang-kadang itu dari kelompok-kelompok yang oknum-oknum yang menyerang dakwah-dakwah yang berseberangan pendapat itu tuh sebetulnya ada adu domba di dalamnya juga saya rasa gitu. Ada bisik-bisikan dari orang-orang yang tidak suka. Tapi mereka tuh ya di dalam selimut lah musuh langsung nggak tahu kita orangnya siapa. Dan kita sudah ditanya kan, sekarang kita tanya Dr. Richard nih. Ya, apa masalah Dr. Richard? Ya, apakah ketika mau kawin lagi atau gimana gitu. Ujian hidup ya, aku. Tadi kan Ustadz Dery kan tadi jujur perempuan, kasih tahu kan. Ya kan, perempuan kan. Nah, Dr. Richard perempuan atau apa harta. Kalau bagi aku ya Pak Ustadz ya. Jujur ujian hidupku tuh banyak. Oh, banyak ya. Banyak. Banyak, tapi aku beruntung Pak Ustadz. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku nganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Di depan Ustadz aja aku ngomong kayak gini. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna, dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang, itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi, dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah,
kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya, entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Beda banget. Dan itu tepat banget ya. Berarti kan pas sekarang udah berarti terbukti nih kata-kata kita nih. Kan ketika Dr. Richard udah memutuskan belajar Islam lah. Setidaknya orang tahu belajar Islam, nanti itu urusan urusan Ustadz Dery ya. Barusan udah ngomong sendiri. Udah ngomong sendiri. Aku mau nagih janji udah duluan nih. Iya, tapi kan nanti ada khusus kan. Aku mau nangis tadi sebetulnya, tapi ada ini bidadari. Nah jadi itu kan pas banget kan. Pas akhirnya baru kemudian kebuka, terus kemudian dapat fitnah kan, dapat masalah-masalah. Macam-macam. Tapi aku gak jadi masalah Pak Ustadz. Okay. Bedanya kayak gini ya. Ketika dulu, aku tuh ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya keluargaku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna. Keluargaku baik, dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak, aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih. Agama apa aku sih. Tapi aku sendiri gak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku gak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru, aku minta maaf. Oke lah, apapun masalahnya itu, aku minta maaf. Aku nyatakan permintaan maaf itu berkali-kali, dan aku anggap dia adalah istri seorang pemuka agama. Dimana harusnya mencontohkan hal yang baik dong. Ketika dia nggak melakukan itu dan dia masukin aku ke penjara walaupun 1 kali 24 jam, bayangkan kemarahan besar ada dalam diri aku dan kebencian besar dalam diri aku kayak gitu punya. Bahkan pernah terlontar dalam mulut aku pada waktu aku menang pra-peradilan. Jadi kita gak usah debat lagi. Pra-peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Berarti sudah humble down ya? Enggak, beda Pak Ustadz. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu datang jauh lebih besar. Aku sangka Kartika Putri kemarin itu adalah masalah yang terbesar dalam hidup aku. Ternyata ada lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Berarti bisa diatur buka puasa bareng nih sama Kartika Putri ya? Bisa. Mungkin bisa diatur. Mungkin kalau beliau mau ya. Habis nonton ini pasti akan baik-baik saja. Maksudnya tuh setelah kejadian, aku pikir setelah belajar justru kan jadi lebih ringan badaiku, jadi lebih tenang. Ya kan pikiranku kayak tadi kan kita dapat bonus dong. Namanya belajar ya kan, dapat bonus lah kan. Ini enggak. Justru badai yang datang tuh lebih berat lagi, lebih besar lagi. Aku difitnah. Fitnahnya sangat besar. Bahkan bukan cuma difitnah. Kalau cuma difitnah itu biasa. Sudah difitnah, jawaban apapun yang aku lontarkan tidak didengarkan. Gak ada yang percaya penggiringan opini. Kenapa aku ngomong fitnah ya? Karena ini sudah dicek oleh institusi ya. Karena kan kalau kita ngomong aku benar, Ko Felix benar, Ustadz Dery benar, ya semuanya ngerasa benar semua ya. Tapi kan yang paling bijaksana adalah kita kasih institusi berwajib yang mengecek semuanya, dan mereka menyatakan semuanya fine-fine saja, gak ada masalah. Pihak berwajib juga polisi sudah ngecek semuanya fine-fine saja ya. Bagi aku itu sudah cukup. Tapi apapun yang terjadi, semua fitnahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang. Jadi lebih bijaksana. Jadi lebih enggak marah. Justru aku, Pak Ustadz, aku tidak benci sedikit pun dengan orang tersebut. Allahu Akbar. Demi Tuhan, demi Allah, aku tidak benci sedikit pun dengan dia. Bahkan sebut nama dia, aku gak ada kebencian sedikit pun. Gila kan? Dan aku tidak, bayangin ya, waktu zaman Karput dulu, berapa banyak aku konvensi pers. Hampir
setiap minggu pokoknya ada masalah konferensi pers. Dikatain jawab kayak gitu. Ini enggak, aku enggak ada keinginan untuk menjawab, bahkan ya udah. Karena bagiku profesional. Dunia itu karena ada yang kekejar, ya udah kalau mau fitnah-fitnah aku ya udah, pokoknya aku lurus aja kayak gitu punya. La ilaha illallah. Koreksi aku kalau aku salah ya Pak Ustadz ya, koreksi aku kalau aku salah ya. Karena aku pikir ya, kayak kata Pak Ustadz yang diajarin ya, aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma dunia tahu. doang. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika aku seperti ini kan, ketika aku dizolimin, ketika aku difitnah, ketika aku dikata-katain, ketika orang ngomongin aku mencari uang dari agama. Mungkin Pak Ustadz, terutama Ustadz Dery tahu, Pak Ustadz Dery pernah datang ke rumah aku. Sebelum aku belajar Islam, sebelum aku kenal Ustadz Dery, rasanya aku sudah cukup berada Ustadz Dery. Jadi untuk apa aku cari uang dari agama kayak gitu punya. Palembang kita tuh waktu launching rumahnya dokter. Mendingan kita jadi pengusaha daripada jadi ustadz kalau mau cari uang. Betul. Dan aku tuh dari kan seolah-olah dibuat seolah-olah tuh aku tuh memanfaatkan agama Islam. Padahal sebenarnya dari 2 tahun yang lalu aku sudah belajar, aku sudah login apapun lah itu. Dok, aku mau tanya dong, apa alasannya 2 tahun dokter itu rahasiakan dan belum ngomong selesai? Sebetulnya ini aku ngomong nih. Ini klarifikasi yang resmi ya. Kalau kemarin kan baru IG. Betul, baru IG aku sendiri aja tuh karena aku tuh aku putuskan sendiri untuk mengumumkan nih karena ini orang nih betul nggak Islam sih. Aku coba ngomong. Bantah nggak? Kalau bantah kan nggak jadi. Sama berarti minta maaf berarti. Jadi diam kan? Ustadz Dery yang klarifikasi yang di-tag aku. Jadi gini, sallallahu alaihi Nabi. Jadi waktu itu, ini klarifikasi. Pertama kenal Dr. Richard, aku diundang podcast. Gara-gara Gus Samsudin dulu kan. Ya, betul. Heboh itu. Itu jauh ya sebelum download. Jauh. Karena kan orang kayaknya melihat Dr. Richard itu kayak belajar kan di download. Itu jauh sebelum download ya. 1 tahun sebelum download. 1 tahun, pas Samsudin berarti ya. Jadi itu podcast kita itu daging semua omongannya. Dr. Richard tuh adabnya, hati-hati. Sebelum minta maaf dulu, takut salah kan. Saya bilang ya. Dan waktu itu saya sempat ngomong mau bangun masjid. Dan Dr. Richard waktu itu langsung declare dari kecil, dari dulu tuh aku pengen bangun masjid. Kan. Dalam hatiku nih, wah hatinya udah cinta sama Islam. Kan. Nah, dalam hati, tapi gue langsung doa. Waktu itu aku gak ngajak Dr. Richard masuk Islam, tapi gue doa ya Allah jadi berilah hidayah Dr. Richard. Amin. Terus ngobrol terus. Coba boleh teman-teman dicek lagi ya podcast pertama kami waktu itu. Dan sudah ada nada-nada Dr. Richard tuh mau login, mau masuk Islam. Akhirnya kami ketemu lah di Palembang. Akhirnya Dr. Richard Lee bangun masjid lah dengan nominal yang luar biasa menurut saya waktu itu. Karena tidak ada satu orang muslim pun yang berdonasi sendirian sebesar itu. Nah, aku bikin kaligrafi di Masjid Baitur Rahman Palembang. Terus waktu itu Dr. Richard juga masuk ke masjid. Dan saya cerita waktu itu, ini kalau dokternya muslim membantu itu manfaatnya dunia akhirat, bukannya di dunia. Kalau ini di dunia aja, kalau bukan Islam berbuat kebaikan di dunia aja. Dan waktu itu habis itu lama kemudian aku diajak lah makan kulineran, mau ke makan pempek, makan apa lagi dok? Es kacang. Es kacang. Mencelor. Di es kacang itu aku live TikTok. Aku masih ingat tempatnya es kacang. Aku live TikTok. Dan waktu itu terang-terangan aku bilang, nih teman-teman aku lagi sama Dr. Richard Lee, dia sudah ikut bantu bangun masjid, kebaikannya banyak, aku diikram, aku dimuliakan di sini, dan dia kayaknya harus jadi orang Islam nih. Dok, ikuti saya. Kan? Oh gitu? Ikuti saya. Itu di live TikTok? Live TikTok, aku save dulu video itu, tapi mudah-mudahan bisa ketemu. Asyhadu Allah. Coba ikuti lagi dok. Asyhadu. Aku bisa ikutin tanpa Pak Ustadz pimpin sebenarnya. Waktu itu cerita. Oke, kita fix lah. Waktu itu clear banget. Dan waktu itu beliau pakai kacamatanya. Takbir, itu semua orang takbir tuh. Ada ribuan orang nonton. Takbir. Cuman waktu itu aku pikir guyonan. Aku gak pikir nih cuma aku prank masuk Islam terus udah tuh selesai. Aku kaget waktu kemarin ketemu sebulannya lalu di Sayap Suci. Dr. Richard bilang sama Ustadz tahu nggak kapan pertama aku merasa aku muslim? 2 tahun lalu di tempat kacang itu. Wah, nangis. Anda pikir makanya kalimat itu jangan diremehkan. Itu kalimat itu ternyata meskipun aku bercanda waktu itu guyon-guyon kan. Dokter Islam sekarang, teman-teman ucap selamat. Oh, selamat, welcome. Tapi habis itu menghilang karena aku nggak bahas lagi. Kemudian setahun kemudian
Dokter Richard telepon aku. Iya. Ustadz, saya mau ketemu, bicara 4 mata. Di airport, ingat gak di tempat jual sampai pindang, makan ikan patin. Pindang. Semua diusir keluar Ini semua. berhubungan Pindang dengan patin. dengan masakan Palembang semua. Dan Dokter Richard waktu itu bilang, ini setahun jauh sebelum konflik-konflik ini nih, jangan dipikirkan. Saya sudah yakin bulat 100% saya Muslim. Tapi tolong saya rahasiakan dulu. Saya nggak jaga rahasia. Saya telepon Ustaz Felix langsung. Ustaz Felix, saya minta maaf, saya nggak jaga rahasia. Karena saya mau cari teman nih, nanti kalau ada, kalau terjadi apa-apa, nanti kita bisa culik jenazahnya. Banyak orang yang masuk Islam karena tidak ada saksi, dia akhirnya diselenggarakan secara non Muslim gitu kan, terjadi di mana-mana, dikremasi, ada apa-apa. Saya bilang, Ustadz Felix, dokter takbir, oh selamat, tapi rahasia dulu. Nah, rahasia dulu. Aku diam, tapi aku perlakukan, dan kita sering chat waktu di London. Waktu di Inggris kan, waktu itu dok, cari masjid di sana. Jarang masjid di sini. Banyak lah obrolan kami. Kalau aku screenshot itu sejarahnya itu bagaimana Dokter Richard Lee belajar Islam. Mungkin orang nggak akan fitnah aku dibayar. Aku dibayar. Bayangkan tuh. Ini dari Sulaiman tuh dibayar Dokter Richard Lee untuk gimmick mempertahankan bisnis itu. Masa aku, saya ini dai nih. Kita nih dok, maaf dok ya, saya ini habis-habisan ya. Kita ini dakwah ini bukan cari duit. Kata kamu cari duit, kita dagang dong. Saya jualan lukisan, saya jualan madu, saya jualan apa-apa, jualan kaos. Jadi fitnah besar mengatakan kalau kita berdakwah nyari duit. Ya, dakwah itu ngabisin duit. Kita bukan menjual agama, tapi membeli agama Allah dengan harta dan diri. Saya bilang saya ini, tapi saya benar, saya mau klarifikasi, saya teringat perkataan guru-guru kita ya, kalau ada buah busuk jangan kamu petik, tengok aja nanti akan jatuh sendiri. Biar Allah yang bekerja. Saya cuma doa, ya Allah berikan hidayah ya Allah. Aku tidak pernah dan tidak seperti apa yang dituduhkan dia. Tapi teringat perkataan Sayyidina Ali yang masyhur yang sering kita sampaikan, tak perlu kamu menjelaskan tentang dirimu kepada semua orang. Karena orang yang mencintaimu tak perlukan penjelasanmu, dan orang yang membencimu gak percaya. Yang sayang akan tetap sayang, yang benci akan tetap benci. Jadi dok, kalau ada yang mencaci maki kita ya gampang aja, blok selesai. Nggak sliding ya? Nggak usah sliding. Nggak boleh ya? Siap ya. Dok, aku maaf ya, sebetulnya nih di luar skenario nih ya. Dokter Richard kan suruh bikin aku bikin sertifikat. Iya. Dan aku sudah buat, aku mau serahkan itu, boleh gak sekarang? Oh mantap, ayo, bismillah. Sertifikat keislaman, Masya Allah. Ini memang harus ada ya? Nah, harus ada, nanti ini kami pegang satu, dokter pegang satu. Cuma formalitas saja. Ini ya. Kalian jangan buat masalah. Ini sertifikat dipegang. Terima kasih Pak Ustaz. Nanti kita tanda tangan ya. Terima kasih Pak Karena Ustaz. saksinya aku tulis, karena aku pikir di acara download diadakan, saksi pertama Ustadz Felix Show, Ustadz Dennis Lim. Nanti minta tanda tangan mereka aja. Siap Pak Ustadz. Karena dari awal juga sebenarnya ini Ustadz, ketika kita ngobrolin download tahun lalu itu juga sudah ngobrol, sudah ketemu Saderi. Jadi itu perjumpaan yang diingat banget sebenarnya. Sudah ketemu Saderi, dan sebenarnya gini ya, aku sebelum ini diserahkan ya, aku pengen ngasih kayak penjelasan sedikit ya. Ini ada orang banyak gagal paham antara menjadi muslim dengan menjadi muslim yang taat. Masya Allah. Karena ekspektasi mereka Sholat Jumat langsung jadi kayak Ustadz Heri, ya kan? Pakai sorban, sholat Jumat, gitu kan. Jadi aku perlu jelasin dulu. Ada orang-orang yang baru belajar Islam, termasuk aku dulu ketika aku baru belajar Islam. Aku tuh nggak menerima abu-abu. Aku cuma menerima hitam putih. Makanya aku pernah cerita kan, ada orang yang datang ke kajianku nggak pakai kerudung. Aku bilang mau dia keluar dulu, pakai kerudung, balik lagi, atau aku nggak mulai kajian. Itu kan sangat kasar banget sebenarnya. Karena aku memandang diri aku benar sebenarnya. Tapi aku gak ngerti seperti apa dia kemudian memandang sudah effort datang ke sini. Dan gak pakai kerudung ketika kajian itu kan gak enak banget tuh. Datang sudah perlu keberanian yang tinggi. Datang diliatin mak-mak gitu kan ya. Udah khawatir dia kan ya. Nah mereka ngomong itu kok masih kemudian makannya di tempat ini misalnya Dokter Richard. Atau misalnya masih ke gereja dan segala macam dan seterusnya. Aku mau kasih tahu. Hatta kita sebagai seorang muslim yang aku udah muslim berapa puluh tahun, 20 tahun lah. Itu aku juga masih maksiat. Dan maksiat yang aku lakukan itu setara dengan maksiat-maksiat yang lain. Artinya gini, hatta ada orang muslim gak sholat pun itu tidak membatalkan keislamannya loh. Selama itu dia lakukan bukan karena dia gak yakin sholat itu perintah Allah. Tapi contohnya misalnya, kenapa gak sholat? Aku males Ustadz. Itu gak membatalkan keislaman dia loh. Artinya aku pengen untuk fair aja. Ada orang bilang kan, Dokter Richard tuh muslimnya cuma pura-pura. Pernah gak dengar kayak gitu? Iya. Sering ya? Pura-pura doang. Karena ada segala macam. Aku bilang gini, sebentar. Kita boleh aja gak suka dengan Dokter Richard.
Sebagaimana ada orang nggak suka dengan aku juga boleh-boleh aja. Ada orang nggak suka dengan banyak banget. Nggak ada masalah juga kan, nggak semua orang harus suka kan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah keislaman, membatalkan keislaman seseorang ataupun kemudian kita meragukan keislaman seseorang, itu konsekuensi hukumnya parah. Iya, oh ya? Iya, itu parah hukumnya. Oh, makanya, kalau kita membatalkan keislaman seseorang, jatuh ke dia. Kalau kamu kata kafir kepada orang, maka kamu kafirlah kamu. Iya, contoh ya dia cuma Islam pura-pura. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena di zamannya Rasul itu terjadi. Apalagi kalau misalnya orang itu memang Islam beneran. Iya. Apalagi. Itu terjadi pada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah anak yang sangat disayang oleh Rasulullah. Artinya, anak angkatnya Nabi. Benar-benar disayang oleh Rasulullah. Ketika dia kemudian pernah satu waktu ketika Futuh Makkah, dia tuh kayak mau baca orangnya syahadat. Oke. Mau baca orangnya syahadat. Padahal dia awalnya merangin orang muslim. Oke. Ketika syahadat dia mikir nih, ini pura-pura nih. Supaya nggak dibunuh. Iya, kayaknya takut mati nih. Dibacok. Dilaporin pada Rasulullah. Rasul marah besar. Rasul bilang gini, itu bukan urusan kamu. Kenapa kamu gak belajar hatinya dan lihat sebenarnya dia berimannya beneran atau pura-pura. Nanti walaupun pura-pura pun, itu kita bukan hak kita untuk menghakimi. Meskipun pura-pura loh artinya. Nah itu yang pengen aku kasih pada orang, meskipun hari ini misalnya kita masih ngelihat Dr. Richard belum sempurna dalam keislaman, itu tidak membatalkan keislaman Dr. Richard, kecuali melakukan pembatal-pembatal keislaman. Artinya contohnya, kenapa gak sholat? Aku gak yakin itu bukan perintah Allah. Batal. Itu batal. Kenapa gak sholat? Aku gak yakin dengan Al-Quran yang nyuruh sholat misalnya, itu batal. Tapi kalau dia cuma males, itu gak membatalkan keislaman. Contoh ya Dr. Richard misalnya lagi posting, wah hari ini aku makan babi nih misalnya, aku minum khamr nih misalnya dan segala macam, aku minum arak dan segala macam, itu juga tidak membatalkan keislaman. Selama yakin itu haram. Selama yakin itu haram. Tapi itu belum bisa lepas dari situ. Jatuhnya maksiat. Ya, maksiat. Salah satu yang aku malas ngumumin itu sebenarnya adalah itu sendiri. Pak Ustadz, soalnya kita itu dinilai dari apa yang kita sampaikan. Misalnya kayak gini ya Pak Ustadz bilangnya, Ustadz Felix Chow. Ketemu di Edge Club lagi kayak gini dengan cewek lagi kan kayak gitu ya kan. Atau kita cheers dulu kayak gitu kan. Kan malu Pak Ustadz. Itu maksudku adalah ekspektasi orang. Ya sama kayak berita yang baru-baru viral kan. Ada Ustadz ngerokok misalnya gitu. Itu kan lagian padahal contoh gini ya. Pertanyaannya banyak gak Ustadz yang merokok? Banyak. Di NU yang punya itu pabrik rokok banyak. Rata-rata. Ini kayaknya kita masalahnya melebar nih. Gak apa-apa, emang kenapa emang? Banyak kiai loh. Ustadz-ustadz di NU kan pada merokok ya. Aku dulu ustadku di NU juga ngerokok juga sama. Bahkan ketika kita ngobrol sama dia, itu murid-muridnya nyediain dua bungkus supaya dia tetap bisa ngisi. Abis tuh rokok berhenti dia ngisi. Nah artinya dia juga merokok kan, dan itu gak ada masalah, udah umum. Cuman masalahnya adalah ekspektasi orang ke dia tuh gak ngerokok. Karena kemana-mana ngomongnya rokok haram. Rokok haram. Atau cuma ngomongin sunnah gitu. Sedangkan rokok kan gak sunnah dalam tanda kutip kan itu kan ya. Nah maka ekspektasi, menurutku ya, aku senang ekspektasi orang ke Dr. Richard, mereka ngelihat Dr. Richard tuh soleh. Orang baik. Maka ekspektasinya kan yang membuat mereka akhirnya kecele. Karena DSHS kan yang bimbing kan, masa dia gak ngikut guys. Jadi gini. Justru itu aku malu. Minimal pakai tongkat dulu lah. Dok. Jadi dok, aku kasih tahu. Aku kasih tahu ya teman-teman semua ya. Kalau kalian mendengar orang masuk Islam. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian tahniah, ucapkan selamat. Dan yang ketiga, beri hadiah. Betul. Meskipun Dr. Richard ini multimilioner, dia adalah asnaf yang 8. Dia adalah orang yang berat menerima zakat. Mualaf, betul. Mau gak tapi? Ya, coba sebentar. Mana aku kasih hadiah. Ini hadiah udah dikasih. Tergantung berapa banyak. Kalau dikit gak mau. Nanti kalau itu di TF aja ya. TF. Ini sajadah tempat ibu-ibu sholat. Jualan online ya. Ini titipan dari Kohani. Siap. Masya Allah. Kohani, Kristianto. Ini sajadah, diterima dok. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, terima kasih. Dan ini ada satu buku tata cara sholat, dan ini luar biasa buku ini, panduan praktis hijrah. Berat beban hari ini. Ini semuanya ada dok, ada Asmaul Husna, terus ada gerakan sholatnya, ada foto ada gerakannya semua, dan bahasa Arabnya, kemudian juga ada bahasa Indonesianya, ya. Jadi dokter bisa baca ini pelan-pelan. Siap. Kalau itu aku utang tuh. Pas aku pas kemarin ke Palembang karena nenekku wafat. Terus kemudian aku dari Turki ke Palembang, terus kemudian agak nggak enak badan. Dr. Richard WhatsApp aku.
pengen belajar sholat. Nah itu nanti tanggung jawabku tuh. Nanti aku khusus datang untuk ngajarin sholat. Kabar gembiranya sedikit-sedikit sudah bisa Pak. Hilang pahala aku nih. Tapi kalau misalnya kau mau Felix, tapi aku mau perjelas ya supaya nggak salah paham ya. Dan ini juga kasih perspektif juga. Karena menjadi seorang mualaf pindah itu nggak gampang teman-teman. Aku ngomong itu tidak gampang. Ketika kalian tuh nyinyirin di tempat kita, dan dikatain dari tempat sebelumnya. Dan aku punya pemahaman, aku tidak mau memeluk agama Islam, atau aku tidak pengen punya agama Islam, tapi aku menyakitin hati orang lain. Aku gak mau. Di sini aku di depan guruku. Ketika aku ngomong aku Islam, sebenarnya aku cuma curhat ke dua guruku. Dan bagiku ini adalah agamaku dengan Tuhan. Aku gak peduli orang lain mau tahu gak tahu. Bukan urusan kalian. Ini bukan masalah kalian, bahkan ini bukan masalah istriku sekalipun. Ini adalah masalahku dengan Tuhan. Aku cerita dengan Pak Ustadz pun tujuannya adalah tolong bimbing aku, tolong ajarin aku. Bukan aku pengen pamer kayak gitu ya. Tujuan aku adalah aku pengen ajarin aku dan juga aku pengen kasih edukasi ke masyarakat. Makanya aku ajak collab Ko Felix pada waktu itu. Ada tujuan yang pengen aku sampaikan ke masyarakat supaya aku juga bermanfaat dan berguna. Dan aku sering cerita loh. Aku sering kasih Ko Felix kan. Apa yang terjadi di keluarga aku. Aku ditolak oleh mamaku, oleh keluargaku ditolak. Dan itu gak gampang sedikit pun, amat sangat tidak gampang. Aku rasa Ko Felix juga sama kok kelakuannya. Dan apa ya, kalau misalnya aku memeluk agama Islam, terus aku nyakitin hati mamaku, untuk apa? Untuk apa aku tuh merasa aku kayak punya Tuhan, aku ngerasa kayak punya akhirat, tapi aku nyakitin teman-temanku, aku nyakitin keluargaku, aku nyakitin saudara-saudaraku. Aku gak mau. Lebih bagus kalian caci maki aja aku, karena ini adalah hubunganku dengan Tuhanku. Gak ada hubungan dengan yang lain. Dan aku bilang dengan, kalau memang aku mau cari duit, dari 2 tahun yang lalu sudah ini kulakukan. Betul. Dan aku masih ingat banget Dr. Richard bilang kenapa ini gak mau dipublis dulu, karena tadi gak mau orang-orang tuh menganggap bahwa ini adalah cara untuk eksis. Karena memang banyak orang-orang tadi ya shortcutnya ketika dia pengen eksis dalam tanda kutip dia jadi mualaf misalnya. Nah Dr. Richard gak mau, makanya 2 tahun. Makanya beberapa orang nanya aku gini, ketika ini balik lagi ya, ketika Ustadz Dery klarifikasi, yang ditekan aku. Aku cuma ngomong pada beberapa orang yang dekat sama aku, aku bilang Dr. Richard sudah Islam sebelum download. Aku cuma bilang gitu aja. Cuman kita nggak ngomong. Waktu itu yang saksinya siapa? Waktu itu saksinya kalau di Yuk Ngaji ada Fuad sama Rizko. Yang waktu itu kita lagi Stick 21. Wah kalau nggak enak aku jadi Ustadz Dery ketemu sama Dr. Richard tempatnya di kacang merah. Sama es kacang sama satu lagi Pindang. Patin. Pindang Patin. Kita ketemu pas dia tadi ngomong ada saksi tadi di karaokean kita. Pak Ustadz, yang penting gak di Starbucks. Karena kalau di Starbucks lebih viral Pak Ustadz. Enggak, ini tempat makan ada tempat karaoke-nya Ustadz. Tapi makanannya halal. Makanannya halal. Ya tahu, aku karaoke di sana terus. Oh iya gitu. Sama juga. Enggak, jadi ada waktu itu cuma sekedar intermezzo aja. Ada saksinya waktu itu ya Dr. Richard ngomong begitu. Aku gak mau ngomong karena aku gak mau orang-orang nyangka bahwa aku nyari sensasi. Nah akhirnya yaudahlah kita menghormati keputusannya Dr. Richard waktu itu. Dan ya akhirnya kita tetap koordinasi sama Ustadz Dery ngobrol-ngobrol ya akhirnya ya sampailah dengan hari ini. Cuman ya memang kadang-kadang ya maunya Allah ya kayaknya ya. Allah kuasa. Allah yang berkuasa lalu Allah yang mau ya Allah pilih momen yang terbaik. Walaupun momennya bukan yang mungkin momen yang paling yang kita anggap pas gitu ya. Tapi ya dia kalau menurutku ini sudah momen yang sangat pas. Ini bukan masalah permasalahan Pak Ustadz. Karena ini sudah dari 2 tahun yang lalu dan ini artinya bukan exit yang aku buat ya. Ini adalah momen yang sangat pas ketika apa? Pak Ustadz tau gak sebelum aku duduk di sini bersama-sama, aku ngomong dengan mamaku loh. Mama gak apa-apa? Mama bilang apa? Aku ngomong dengan istriku dan aku ngomong dengan mamaku. Doakan semua guys. Dan aku artinya kasar ngomongnya kayak gini ya, selama 2 tahun ini aku berstrategi. Bagaimana caranya aku belajar dulu, menunjukkan sikapku, menunjukkan kelakuanku. Aku ngerasa aku jadi lebih baik. Kalian nilai aja sendiri selama 2 tahun ini. Kalian nilai sendiri dalam 2 tahun ini. Sebelum 2 tahun kemarin bagaimana Dr. Richard itu selalu merespon apapun dengan kemarahan, selalu merespon apapun. Selama paling enggak setelah download lah ya, aku jadi lebih tenang, jadi lebih bijaksana. Mudah-mudahan ya, aku enggak sempurna ya sekali lagi ya. Tapi aku berusaha menunjukkan diriku yang jauh lebih baik. Paling enggak aku pengen jadi yang lebih baik. Pengen jadi manusia yang lebih baik. Dan aku tunjukkan dengan keluargaku dulu, itu dulu.
Dan pelan-pelan ku sampaikan, mungkin dari media sudah ada yang buat ceritanya. Dan aku kan nggak ngomong. Setiap kali ditanya dari keluarga, di grup keluarga, aku diam. Tapi kan paling nggak kan mereka sudah tahu kan. Nggak kaget-kaget banget kan kayak gitu kan. Kayak denger cerita, kaget. Nggak lagi kan. Mungkin sudah dicicil kan 2 tahun ya. Sudah akhirnya sampai 2 tahun. Sampai akhirnya aku duduk dengan mama papaku dan aku sampaikan bahwa ini soal keyakinan dan aku minta restu juga. Sampai pada waktu itu mamaku mengikhlaskan. Makanya aku bilang ini adalah momen yang tepat bagi aku. Bukan bagi masalah ya. Bukan bagi masalah. Mungkin yang di luar kamera kan. Dan aku tidak punya kewajiban untuk kasih tahu kalian yang di belakang kamera ini. Ini sekali lagi adalah hubunganku dengan Tuhanku. Tapi yang jelas aku pengen pakai ini bukan untuk cari duit sekali lagi ya. Aku sebelum aku belajar pun aku sudah punya sesuatu dan aku sudah punya perusahaan. Nah, aku malah bermanfaat. Aku nggak pengen datangi masalah. Dan satu lagi, aku dari kemarin itu berat banget untuk mengumumkan karena aku takut buat malu kalian. Guru-guru aku. Aku takut buat malu juga. Aku pernah ngomong ya waktu makan ikan pada pindang udang. Aku ngomong ya. Aku nggak mau malu-maluin Pak Ustadz, aku bilang kan. Iya betul. Aku nggak mau malu-maluin. Karena kan ketika aku mengumumkan, aku kan jadi representatif. Ini kan besok kan pasti ada di berita, pasti dibicarain orang Pak Ustadz. Terus kalau misalnya besok mereka melihat aku tidak baik, akunya loh yang nggak baik. Bukan agamaku loh. Bukan akunya yang masih harus belajar. Kalian seperti yang kata Ustadz Felix Show tadi, jangan tuntut aku setinggal gitu. Iya, karena orang tuh kadang nggak bisa tadi, karena ekspektasinya udah terlalu tinggi. Contoh kayak gini ya, di antara orang muslim, pertanyaanku sederhana, ada banyak nggak sih orang yang nggak sholat? Banyak. Yang sholat tuh katanya cuma berapa? 33% kalau aku nggak salah yang sholat ya. Lebih banyak yang nggak sholat daripada yang sholat. Atau 33% tuh yang selalu ke masjid, aku lupa. Tapi yang jelas ada banyak orang-orang muslim yang nggak sholat. Contoh ya, aku banyak ketemu dengan ibu-ibu, pertanyaan sama, Ustadz gimana cara agar anakku sholat? Artinya ada orang muslim bermaksiat, itu kan banyak ya ceritanya ya. Nah kenapa sih Dr. Richard gak dianggap seperti itu aja? Kan gitu sebenarnya agamanya seperti itu. Ada orang yang mau belajar, namanya orang belajar ya udah dibantu. Kalau ada orang yang gak mau sholat, terus kita datang, terus kita bilang, kalau kamu gak sholat, kamu masuk neraka, dia lebih gak mau sholat lagi. Nah, lebih jauh dia. Nah makanya kita guru itu senantiasa ngerti cara terbaik untuk orang. Nah makanya kalau aku sekarang nasihatku buat Dr. Richard gini, cuma ada 3 sih yang bisa didengar. 1 yang ngasih makan. Oke. Nah, karena Dr. Richard sekarang orang tua nggak ngasih makan lagi, maka ya mungkin nggak ini sudah batal ya. Tapi orang tua tetap didengarin yang ngasih makan. Yang kedua adalah istri. Yang ketiga guru. Udah gitu aja. Yang lain udah berusaha aja untuk tutup kuping. Karena nggak ada gunanya. Karena kita rahasia formula hancur adalah mendengarkan setiap omongan orang. Apa kata orang? Tapi amazing sih, aku juga nggak begitu peduli ya. Maksudnya setelah mendengar itu ada rasa sakit ada. Ya, apa yang pasti Pak Ustadz rasakan tuh, aku ada sih ngerasa kayak jualan agama, ngerasa ini kayak itu. Mereka kayak merasa paling tahu aku kayak gimana, kayak pengen gue jitak kepalanya. Tapi aku nggak, ya udah apa adanya aja. Tapi Pak Ustadz tau nggak apa yang paling kutakutkan sebenarnya? Bukan itu. Ketika misalnya kayak dari semua fitnah, giringan opini, bahkan semua omongan jahat ke aku, semua nyinyiran ke aku, semua bully-bulian ke aku gak takut sedikit pun. Perbedaannya mungkin kalau sebelum aku belajar Islam mungkin aku takut ya. Karena ini kan dunia banget ya. Takut dunia miskin banget ya. Tercemarin nama baik. Miskin sih, alhamdulillah sih harusnya enggak ya Pak Ustadz ya. Cuma berkurang kekayaannya ada lah kali ya. Karena kan kemajuan perusahaan kan. Tapi aku gak takut sedikit pun. Aku tidak takut akan diriku. Aku tidak takut akan istriku, aku tidak takut akan keluargaku. Maksudnya aku gak takut mereka masalah. Karena aku bisa melindungi mereka semuanya. Aku gak takut sedikit pun. Ketika kau ngata-ngatain aku, bilang produkku jelek, klinikku jelek, aku gak takut sedikit pun. Karena aku bisa melindungi diriku sendiri dan aku bisa melindungi anak-anakku. Tahu gak apa yang paling aku takutin setelah aku belajar Islam? Yang paling aku takutin ternyata adalah karyawan-karyawanku. Ya. Mulai mikirin ke arah yang lain. Pak Ustadz, aku ngelihat mata karyawanku, rasanya itu yang aku paling pikirin Pak Ustadz. Dimana aku ngerasa ini adalah kebanggaan karyawan-karyawanku. Athena ini bukan sekedar merek, Athena ini bukan sekedar klinik kecantikan, tapi ini adalah kebanggaan. Aku buat mereka itu masuk kerja dengan punya kebanggaan, kita di Athena loh. Yang kita selama ini tuh ngobatin pasien yang benar, ngobatin pasien jerawat,
flag atau apapun buat orang jadi lebih cantik dengan cara yang benar, cara yang bagus. Kita nggak pernah pakai yang abal-abal, kita nggak pernah pakai yang salah. Kita selama ini kasih edukasi semuanya. Aku melihat mata karyawanku tuh datang dengan penuh kebanggaan. Aku kerja di Athena. Aku kerja di Athena. Dan ketika huru-hara ini terjadi, semua ngejelek-jelekin, framing, buzzer, fitnah atau apapun itulah aku ngomongnya. Yang aku khawatirkan adalah sebenarnya karyawanku. Bagaimana aku ngelihat mata karyawanku, aku sampai nangis. Bagaimana karyawanku sampai susah, bagaimana karyawanku kehilangan semangat, mereka nangis. Mereka nangis Pak Ustadz, mereka nangis ke aku. Dan aku sampai, mereka nangis itu bilang, mereka sedih. Kenapa kita seperti ini kan? Aku sampai harus meyakinkan mereka. Dan Pak Ustadz tahu gak? Ini alasannya kenapa download juga gak hadir. Karena satu Ustadz Felix Show memang punya kesibukan. Andai kata Ustadz Felix Show juga punya kesibukan, aku pun juga bisa gerak kok kalau aku mau. Aku bisa cari Ustadz yang lain, aku bisa gandeng multi platform. Pak Ustadz mungkin isi berapa episode, Ustadz Dery, teman-teman Ustadzku banyak kok. Tapi aku gak bisa ngerjain itu. Kenapa? Karena aku kerja pagi, siang, malam. Aku kerja pagi, siang, malam. Bukan untuk diri aku. Bukan untuk balikin Athena ini lagi. Bukan untuk diri aku dan bukan untuk aku yang hebat, aku yang ada di sini. Aku lakukan ini Pak Ustadz untuk karyawan aku semuanya. Aku pengen kebanggaan karyawanku semuanya balik lagi ke Ustadz. Amin. Aku pengen keluarga-keluarga mereka itu bangga. Amin, insya Allah. Aku pengen. Amin. Aku pengen bahagiain karyawan aku Pak Ustadz. Karena apa yang dilakukan ini bukan, impact-nya itu bukan ke aku Pak Ustadz. Impact-nya itu ke karyawan aku. Yang paling terasa ya. Gak apa-apa kalau misalnya aku salah. Tapi ini kita bener, bagus. Mungkin kalian yang pernah datang ke tempatku pasti pernah ngerasain lah. Kayak gimana bagusnya, bagaimana pelayanan kami. Tapi karyawan aku kan yang paling impact ini. Makanya aku kerja pagi siang. Semua kolaborasi internasional aku terima. Sebelumnya sombong banget Pak Ustadz. Dr. Richard ngisi ya nanti di Korea presentasi gini-gini. Gak mau. Dalam hatiku aku sudah hebat kan. Ngapain aku gak butuh itu lagi. Dr. Richard ada yang ngajakin kolaborasi dari luar negeri ini. Gak mau. Dr. Richard ada yang ngajakin kayak gini. Gak mau. Aku tuh paling sombong Pak Ustadz. Karena aku ngerasa aku sudah bercukupan. Sekarang aku kerja pagi, siang, malam. Semua kolaborasi aku terima semua ya. Allah kuasa. La ilaha illallah. Insya Allah balik semua. Biasanya setelah penghancuran besar-besaran akan ada pembangunan besar-besaran. Amin. Aku percaya. Biasanya. Dan makanya aku bilang aku tidak benci. Tapi bukan artinya, kemarin kan aku ngelaporin Dr. Tapi aku ngelaporin ini bukan karena aku benci ya. Karena manajemen minta untuk, karena ini sudah masuk ke pidana, jadi manajemen untuk laporin. Aku gak benci sedikit pun. Orangnya, bahkan ketika aku buat postingan kayak gitu ya, aku gak ada rasa benci, gak ada rasa benci. Kalau suatu hari didudukkan dengan dia, buka puasa bareng ya. Aku gak ada masalah. Karena aku pernah tegur dia Pak Ustadz. Aku pernah tegur dia, aku pernah salaman kayak gitu punya. Cuma karena terlalu gaduh, akhirnya aku bilang, ya sudah aku skip, aku keluar aja kayak gitu. Bahwa aku bangga dengan diri aku kayak gitu. Ketika aku belajar, aku gak punya rasa kebencian sedikit pun. Belajar ikhlas itu juga gak gampang Pak Ustadz. Tapi aku ikhlas. Untuk semua yang fitnah aku, untuk semua yang melakukan penggiringan opini ke aku, untuk semua yang ngata-ngatain aku, hujat aku, baik itu buzzer ataupun bukan. Mereka yang gak tahu keadaan aku yang sebenarnya, mereka yang gak tahu fakta sebenarnya, aku ikhlas. Aku ikhlas dan belajar untuk ikhlas. Qalbun salim. Dan aku ngerasa apa yang datang ke aku, apapun itu fitnahan, penggiringan opini atau apapun itu, untuk buat aku jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih besar lagi, jauh bisa menghidupin orang-orang di sekitar. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan, aku yakin pasti ada banyak pelajaran sih. Semua orang kan bertumbuh lewat yang namanya ujian tadi kan ya. Kan episode kita kan ujian nih ceritanya nih. Semua orang bertumbuh. Ya sama, kalau nggak ada ujian ya kan nggak ada Dr. Richard yang sekarang. Oh iya. Makanya orang bilang, ya Allah kenapa aku banyak ujian. Misalnya gimana bisa balik lagi di masa lalu. Aku nggak usah dapat ujian. Ya nggak ada kamu yang sekarang. Nggak ada sekarang. Berarti itu kan bertumbuh jadi lebih baik. Nah itu bagus. Kalau ada krisis terus kemudian jadi lebih bawah lagi. Nah itu yang namanya nggak barokah. Ini berarti ujiannya barokah. Nah, tapi aku janji, aku janji aku kembali, tapi bukan kembali, dan aku janji akan cetak lebih banyak prestasi dan karya, tapi bukan untuk diriku, tapi untuk karyawanku, untuk guru-guruku, dan untuk teman-temanku semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Rabb.
kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Haruskah aku menjawab pertanyaan itu? Kadang aku nggak rasa pertanyaan ini tidak harus aku jawab ya. Karena ketika aku menjawab suatu pertanyaan tapi menyakitin orang lain, menurutku lebih baik aku tidak menjawab. Terserah kalian mau ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin Ustadz Dery bisa bantuin saya menjawab. Aku rasa ya, kan waktu itu sempat tabayun ke Dr. Richard Lee. Kohani juga sempat telepon kan. Jadi maksud Dr. Richard tuh Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena berpuluh tahun manggil Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Slip of tongue lah. Itu penjelasan dokter waktu itu. Apa gimana, bukan? Ya saya ada menjelaskan pribadi. Tapi maksudku tuh, apakah aku bingung ya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini punya seolah-olah, tapi kan jenis pertanyaannya itu seperti ingin menjatuhkan, jenis pertanyaan itu mengejek gitu kan. Dan aku tidak pernah ingin menjawab pertanyaan ini sebenarnya, karena ketika aku menjawab, ini kan pakai akan menyakitin orang. Bener ya Felix? Kalau aku jawabannya begini, tergantung siapa yang nanya. Kalau yang nanya misalnya orang-orang yang sudah jelas tadi ya, selain 3 orang tadi abaikan aja. Tapi kalau yang nanya adalah 3 orang itu, menurutku sih jawab, jelaskan. Karena gini, ada juga banyak orang yang kupikir ya, kebawa opininya gara-gara dia nggak ngerti. Kalau ini, jadi gini, kata-kata Ali bin Abu Thalib bahwa kita nggak harus menjelaskan diri kita pada siapapun, karena yang benci nggak akan percaya dan yang mencintai pasti akan tetap mencintai, tidak perlu itu berlaku pada sesuatu yang memang nggak perlu diklarifikasi. Nah kalau ini menurutku harus diklarifikasi sih, dan kalau kayak tadi ya, itu sangat mungkin banget slip of tongue, itu masih sangat mungkin sekali. Contoh ya, ini aku mau kasih tahu nih supaya orang-orang at ease ya, setidaknya mau belajar Islam itu at ease. Aku pas masuk Islam, tahu nggak di Palembang di Kolonel Atmo, Gereja Hati Kudus, Saverius Maria. Tahu ya? Tahu. Aku kan sekolah SMP Saverius Maria. Tiap kali aku ke sana itu ada gambar Yesus tuh. Gede itu, Ustadz. Terus ada di situ, datanglah kepadaku siapapun yang berbeban berat gitu. Aku ngeliat wajahnya Yesus hampir tiap hari tuh ceritanya di depan itu. Ketika aku masuk Islam, ya kan kita tahu konsep dulu tentang Tuhan kan bukan Allah. Betul. Ya kan ya. Nah ketika aku bilang Allahu Akbar, itu kepalaku kepikiran gambar itu. Yang kulihat tiap hari itu pas ke sekolah. Itu 3 bulan baru bisa hilang. Nah itu namanya pembiasaan. Kan kita kan pembiasaan kan gak mudah. Gak mudah banget. Pakai celana panjang itu juga gak mudah bagiku. Karena aku dulu ketika masih belum muslim, aku pakai celana dede gemes. Gitu kan. Nah jadi artinya gak biasa kan, itu kita perlu pembiasaan. Ngomong juga perlu pembiasaan. Termasuk kadang-kadang juga aku sering salah. Contoh misalnya kayak gini ya. Itu untungnya gak direkam. Aku lagi jelasin tentang Yesus atau Nabi Isa gitu kan ya. Tentang Yesus Kristus atau Nabi Isa. Terus kemudian ngomong di depan Tuhan. Apakah kemudian aku salah? Jawabannya tidak, karena aku slip of tongue. Semua orang tahu bahwasanya itu cuma slip aja gitu kan ya. Pernah juga ketika aku ngomong, cuma aku langsung benerin. Oh itu kepercayaan mereka, ini adalah Tuhan Yesus. Kan gitu kan ya. Itu boleh. Nah jadi besok-besok, aku cuma nyariin supaya nanti Dr. Richard enak tuh kalau besok-besok. Diundang lagi misalnya sama siapapun gitu kan ya. Kan kita gak mau nyakitin orang. Nah terus ditanya, apakah misalnya Anda beriman pada Yesus Kristus misalnya atau pada Tuhan Yesus? Ya dalam kepercayaan Anda ini kan Tuhan Yesus. Tapi mungkin dalam kepercayaan saya bisa jadi saya berbeda gitu. Nah jadi menyebut Tuhan Yesus dalam kepercayaan mereka itu gak ada masalah. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Karena aku sih memilih untuk gak jawab karena sama aku aja yang paling banyak ditanya orang aja. tuh dok, itu kenapa foto di gereja kan sudah Islam. Itu aku udah jawab Pak Ustadz, karena kan itu sebenarnya foto di Barcelona di Sagrada Familia tahun 2022 sebenarnya. Itu foto dan tidak dalam keadaan misa dan mohon maaf Pak Ustadz ya, izin ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya pun aku sudah syahadat pun boleh gak sih sebenarnya kita masuk ke gereja untuk foto-foto, kan tempat wisata ya? Ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang aku pilih adalah boleh. Selama tidak ada ibadah. Tidak ada penyembahan. Ya, karena tidak ada ibadah. Aku foto-foto itu tahun 2022. Dan tahun 2023 Desember aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama. Dan 2024 aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama. Aku pernah punya foto di depan Saint Peter Basilica. Asik. Aku lagi ceramah. Apa boleh kita foto bareng bertiga nanti? Di Saint Peter Basilica aku bilang gini. Belakang tulisan Remember 1453. Suatu saat kaum muslimin akan kesini. Asik. Jadi itu Saint Peter Basilica aku pernah. Aku pernah foto di depan dom di Milan. Gitu kan. Aku pernah foto di dom juga di Bahkan seorang ustadz sendiri aja foto ya. Iya, foto di depan gereja. Kita udah jauh datang ke sana masa gak foto. Aku pernah sholat di gereja dulunya. Hagia Sophia. Itu dulunya kan gereja.
Ya, jadi berbaik sangkah lah ya. Sangka baik. Berprasangka baik. Jadi selama kemudian tidak dalam ibadah, kecuali ibadah itu nggak boleh. Pertanyaannya sederhana. Umar ketika pernah ditawarin sholat di gereja, dia mau atau enggak? Mau dong harusnya. Dia nggak mau. Oh, dia nggak mau. Tapi lihat alasannya. Dia bilang bukan karena nggak boleh. Jadi? Karena aku takut kalau aku sholat di sini, nanti ini diubah jadi masjid. Oh. Paham gak maksudnya? Paham. Berarti bukan hukumnya. Dihormati. Kita hormati. Maka dibangunlah kemudian tempat sholat untuk Umar di depan itu. Sekarang masih ada namanya Gereja Umar di Baitul Maqdis. Oke. Jadi ada hebat Islam nih ya. Luar biasa. Fine aja sih sebenarnya.